Bapak Ibu dan anak-anak Ibu semua, sambil menunggu Ustadz, kita terlebih dahulu mahallul wazdadal kursi haibatan wa waqara wamtala'atis samawati ikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walam tazal falamma istanta bihattal bi'izni rabbil khalq wa ta'atil habib wa ta'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami sallallahu ala Muhammad. Anak ibu semua kita berdiri sallallahu alaihi Rasul
besar di negeri kita.
mampir ke Semanggi. Kalau salam belum dijawab semangat, sebaiknya diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Sholawatullahi alaika. Hadirin yang berbahagia, perayaan Maulid merupakan bentuk kecintaan Muslim pada insan yang paling mulia, paling utama, yakni Rasulullah SAW. Sebab beliau kita tahu bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab beliau kita tahu bagaimana iman dan Islam. Sebab beliau kita mengenal Al-Quran. Karena itu, hendaklah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 006 Kecamatan Batang Kota. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru. Berikutnya yang kami hormati dan muliakan Al-Ustaz Usman SPDI yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir jauh-jauh ke SDN 006 Batang Kota untuk mengisi acara kami ini, serta adik-adik yang kami sayangi dan kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan utama, mari kita sama-sama berserah diri bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita diberi kesempatan untuk memperingati hari Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW, yang insya Allah kegiatan-kegiatan ini kita rutinkan setiap tahun. Selawat teriring salam, mari kita sama-sama ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di akhir kelak nanti kita dapat syafaat dari beliau. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Usman. Mudah-mudahan langkah dan ayunan tangan Bapak ke sini menjadi amal ibadah, dan saya selalu Pak Usman, Pak Ustadz. Baik, sebagai kata sambutan, lihat ke sini. Hari ini kita peringati hari Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW, supaya menambah kecintaan kita kepada Nabi, dan di sisi lain sebagai untuk mensyirkan agama kita. Dan Bapak melihat dan kita lihat bersama di atas ini sebagai mengasuh atau melatih, mengasuh atau melatih rekan-rekan kamu, anak-anak kami yang tadinya mungkin kegiatannya 1 kali 2 kali 3 bulan nggak pernah latihan, seperti hadro maupun selawatnya memang luar biasa tadi Bapak lihat. Terima kasih sayang. Dan juga Polri kita
Ya, ini juga kita gunakan ajang untuk sebagai pembinaan atau mengasah kemampuan anak didik kita di dalam bidang kegiatan keagamaan. Karena sekolah kita tetap melaksanakan semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya di luar akademik, juga kita laksanakan kegiatan-kegiatan non akademik seperti kegiatan-kegiatan hadro, kegiatan keagamaan, olahraga. Nah, tiap tahun kita tingkatkan. Untuk tahun ini Bapak juga sudah mengusahakan, karena di tenis meja itu kita tidak jarang muncul di O2SN. Di belakang sekarang sudah dibangun tempat hall, ya, ruangan tenis meja. Anak-anak kami semua boleh memanfaatkan nanti untuk lapangan mejanya atau lapangan tenis mejanya untuk latihan. Ya, juga di sisi lain kita juga ada penambahan sarana tentang sanitasi atau WC. Bapak sampaikan di sini, WC ini harusnya nanti baru serah terimanya. Jadi, halo, khusus yang laki-laki, dengar nih, akan kami bagi nanti, akan kami kasih nanti di toilet yang baru, mana yang untuk laki-laki, mana yang untuk perempuan. Jadi anak-anak kami semuanya perlu diberitahukan, sosialisasikan, perlu menjaga kebersihan. Baik, yang ini secara umum juga Bapak sampaikan, minggu depan kita akan melaksanakan proses belajar mengajar tentang pelaksanaan mid semester atau ujian tengah semester. Mohon anak-anak kami semuanya, ini nilainya murni, ya, supaya anak-anak kami semuanya dapat belajar dengan giat di rumah dan kembali mengulang pelajarannya di rumah. Terakhir, juga nanti di bulan September ini, Oktober akan dilaksanakan AMBK, ya, itu khusus bagi kelas berapa? Kelas 5, ya. Jadi kegiatan-kegiatan ini selalu kita tumbuh kembangkan untuk dalam rangka pembinaan terhadap anak didik kita. Halo. Kita komitmen, sekolah kita telah mendeklarasikan ramah anak, ramah sesama teman, ya, tidak ada bully, tidak ada perundungan. Ini Bapak pesankan betul. Ini siapa nanti yang melanggar akan berikan sanksi lagi. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para adimil ulama, para ju'amau khusus, Bapak sekolah ya, yang saya hormati, mudah-mudahan Allah dimuliakan, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala hajatnya dikabul, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati guru saya Al-Ustaz Adi, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, amin, ditambah-tambah ilmunya yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomahan berdakwahnya, amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi
santriin wa santriawatinya. Mudah-mudahan yang saya hormati, mudah-mudahan munggu Allah dimuliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, pada pagi ini kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan, diberi kesehatan sehingga kita bisa hadir di pagi hari ini untuk memenuhi, yaitu kita niatkan sejak takdim dilahirkannya junjungan kita, Nabi akhir zaman, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita sanjungkan kepada junjungan panutan alam, Habibana wa Nabiyana Karim, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita seringnya membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat, kita mendapatkan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini, pada pagi ini, walaupun kita panas, tapi insya Allah ini jadi kesehatan. Panas dah, panas. Mudah-mudahan ini jadi saksi keringat kita nanti di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Jumlah Rasul, ada berapa jumlah Rasul anak-anak? Jumlah Rasul anak-anak ada berapa? Salah, 313. Enggak keluar duit Bapak. 313. Siapa di antara jumlah Rasul yang 313 yang paling mulia, yang setiap tahunnya diperingati, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi di antara jumlah Rasul yang di antara jumlah Rasul yang 313 yang mendapatkan, yang setiap tahunnya diperingati, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajar dan pantas Allah memberi jabatan kepada baginda Rasul. Apa jabatannya? Yaitu Sayyidul Mursalin, gustinya para utusan. Nabi yang wajib kita ketahui yaitu ada 25 nabi. Siapakah di antara jumlah nabi yang 25 nabi yang mempunyai yang paling mulia di antara 25 nabi, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang diperingati setiap tahunnya? Yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling sukses memimpin umat Islam jarak 23 tahun hingga ribuan umat Islam sampai jutaan umat Islam? Yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajar dan pantas Allah memberikan jabatan kepada baginda Rasul. Apa jabatannya? Sayyidul makhlukat, gustinya para makhluk. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun kita diperingati. Apakah kita benar-benar cinta kepada baginda Rasul? Kalau kita benar-benar cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah kita membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kenapa kita harus memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasul? Kata ulama, afdalul ibadata ala salawatil khamsi. Afdalnya ibadah itu yaitu membaca salawat. Kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika belum lahir, ketika Nabi Adam alaihi salatu wasallam mau nikah sama Siti Hawa, suruh baca salawat 1000 balik. Sampai mana membaca salawatnya? Sampai Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad belum lahir, tapi salawatnya sudah menggema di surganya. Makanya salawat yuk, baca salawat kepada baginda Rasul. Enak membaca salawat. Bahkan ibu, anak-anak, kalau zaman di akhir zaman akan datang, akan banyak
orang yang ngaku-ngaku jadi nabi, jangan dipercaya. Walaupun Nabi Isa akan turun ke permukaan dunia, tapi bukan Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman bukan Nabi akhir zaman, tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi lagi kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dulu di Jawa ada ngaku-ngaku mau jadi nabi. Siapa namanya? Sukimin, kalau enggak salah Pak Ustadz Adi. Sukimin, Masya Allah, kalau baca sholawat kepada baginda Rasul enak Pak. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Enak Pak. Kalau Sukimin sempat jadi nabi, gak enak baca sholawatnya. Sallallahu ala Sukimin, gak enak. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enak ketika membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus dimeriahkan? Kenapa kita harus diagungkan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Supaya tidak lupa jasa-jasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya tidak lupa jasa baginda Rasul, supaya tidak lupa. Makanya ketika tanggal 1 suka diadakan membaca berjanji, diadakan baca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak-akhlak baginda Rasul. Supaya apa? Supaya anak-anak kita bisa meniru akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam berjanji, akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadidul haya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banget rasa malunya sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita ngaku, bahkan kita setiap tahun kita meriahin kanjeng Nabi, meriahin kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak tahu turunan baginda, berarti kecintaan kita bohong sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kitab Tizan, yajibu sahsi ayat ripa nasabahu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummi. Wajib setiap manusia, bahasanya wajib, bukan wayung dabu, bukan wayu sanu, bukan wayu perahu, tapi bahasa yajibu sahsi ayat ripa, wajib setiap manusia harus tahu keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi, dari jihad ramanya, dari jihad bapaknya sampai ibunya. Bu, anak-anak, Nabi Muhammad mempunyai ayah enggak? Siapa ayah baginda Rasul? Abdullah mempunyai ayah enggak? Siapa ayah Abdullah? Abdul Muthalib mempunyai ayah enggak? Siapa ayah Abdul Muthalib? Sahrukan. Siapa ayah Abdul Muthalib? Siapa ayah Abdul Muthalib? Segitu aja tahunya. Masya Allah. Bu, Muhammad mempunyai ayah enggak? Siapa ayah baginda Rasul? Abdullah mempunyai ayah enggak? Siapa ayah Abdullah? Abdul Muthalib mempunyai ayah enggak? Siapa ayah Abdul Muthalib? Enggak tahu. Siapa? Sahrukan. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muthalib, Muthalib bin Hasim, Hasim bin Abdi Manaf, Manaf bin Kusoy, Kusoy bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Golib, Golib bin Fihir, Fihir bin Malik, Malik bin Nador, Nador bin Kinanah, Kinanah bin Huzaimah, Huzaimah bin Mudikah, Mudikah bin Ilyas, Ilyas bin Mudor, Mudor bin Nizad, Nizad bin Ma'ad, Ma'ad bin Ad,
Adnan, wajib Pak. Makanya kata ulama, kalau kita tidak tahu turunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicap abun iman, lemah iman. Masya Allah, Bu, tahu Bu? Masya Allah. Abun iman dicap lemah iman. Makanya kita ngaku cinta kepada baginda Rasul, tapi tidak tahu turunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kecintaan kita bohong kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo semuanya. Muhammad putranya Abdullah putra Muthalib putranya Hasim putra Abdi Manaf putranya Qusay putranya Kilab putranya Murrah putranya Ka'am putranya Lu'ay putranya Ghalib putranya Fihir putranya Malik putranya Kinanah putra Hujaimah putra Mudikah putranya Ilyas putranya Mudar putranya Nizar putranya Ma'ad putranya Adnan. Hafalin ya, mudah-mudahan kita hafal akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harus ditiru, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidupnya sederhana. Bu, Pak, hidup Rasul sederhana. Rasul pakai bajunya bolong dijahit. Kalau kita masya Allah baju masih baru tahun kemarin, sekarang sudah nganyuk lagi. Masya Allah, akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul hidupnya sederhana. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan cuman baca salawat saja, tapi kita memperingati lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nanda kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa lagi? Dengan cara bersedekah. Kita sedekah di bulan Maulud, insya Allah itu nandakan kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita silaturahmi kita oleh Allah Subhanahu wa taala kita dipanjangkan umurnya, amin ya robbal alamin. Makanya jangan disia-siakan usia kita, Ibu, Pak, anak-anak, jangan disia-siakan usia kita dalam kemaksiatan. Apalagi kalau kita melihat di medsos, Masya Allah, banyak orang seli bunuh, bahkan yang baru SD juga Masya Allah sudah ditiru, seli pukul, Masya Allah berantem, itu jangan ditiru ya. Oke. Halo, masih ada, masih kuat? Sebentar lagi, panas, lapar, udah dikasih makan, insya Allah ibu guru nanti ngasih makan. Ya, siap, kuat, masih kuat, masya Allah. Akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awas jangan sampai ditiru. Allah yudi'a umrohu bil maksiat. Jangan disia-siakan usia kita dalam kemaksiatan. Kita diberikan kaki, pergunakanlah kaki kita untuk apa? Untuk berjalan kemana? Untuk berjalan ke sekolah. Kita diberikan tangan oleh Allah, pergunakanlah tangan kita untuk apa? Untuk menulis kalamullah, untuk menulis ilmu-ilmunya Allah, untuk belajar di sekolah dengan sebaik-baiknya. Kita diberikan mata oleh Allah, pergunakanlah mata kita untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, Ibu, ada paribahasa,
kelapa muda kupas-kupasin. Kalau sudah dikupas tinggal batoknya. Lagi muda puas-puasin. Kalau sudah tua tinggal bongkok. Tinggal bongkoknya. Bahkan Pak Ibu ada paribahasa, apabila kulit kita mulai kendor, di kepala sudah seperti kapur, pendengaran sudah kabur, mata sudah lembur, gigi sudah pada gugur, sebentar lagi akan masuk ke liang kubur. Makanya tidak ada yang diistimewakan untuk diri kita semuanya. Kenapa? Hidup ini antara adan dan sholat. Ketika kita lahir diadanin, ketika kita mati disolatin sama orang lain. Gak ada mayit yang sendiri, yang berjalan sendiri. Gak ada mayit yang mandi sendiri. Gak ada mayit yang pakai baju sendiri. Memerlukan orang lain. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini, anak-anak kita, mudah-mudahan jadi kebanggaan nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, kalau kita melihat usia kita, kalau kita sering bercermin, masya Allah, kalau kita cermin, bahasa Sundanya ngaca. Ayah orang Sunda di dia. Oh, ayah orang Sunda, bahasanya ngaca. Masya Allah, kalau kita sering bercermin, badan tinggi semampai, kulit putih, wajah cantik, halisnya gap bulan sabit, mata bolat-bolat pingpong, hidung mancung, bibir merekah merah delima, dengan isrip marabera, raut muka mempesona, dengan wadak cempaka yang ada dagu belah bergantung, body badan Meksiko, kakinya juga ping-ping ke bawah, imit gitar Spanyol, tapi sekarang peot. Itulah dunia itu tempat ruksak. Makanya tidak ada yang dibanggakan untuk diri kita semuanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Panas udah. Mudah-mudahan obrolan saya ada manfaatnya. Kalau ada yang salah, ini semata dari kebodohan saya sendiri. Kalau ada yang betul, ini semata taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada jarum yang patah, jangan ditaruh di dalam laci. Kalau ada perkataanku yang salah, mohon maaf Bapak Kepala Sekolah, jangan laporkan saya ke kantor polisi. Wa qad yurja lirjar'i sayfi pur'u wala qur'a lima jarhal lisan. Masih adakah harapan sembuh apabila pedang melukai tubuh kita? Jikalau kita tergores sama golok, sama pedang, mungkin diobatin bisa sembuh 1 bulan, 1 minggu bisa sembuh. Tapi kalau kita tergores sama kata tetangga sebelah, jangankan 1 minggu, jangankan 1 bulan, sampai hari kiamat pasti akan terasa sama kata-kata orang tersebut. Makanya yuk basahi mulut kita dengan zikrullah, basahi bibir kita dengan membaca sholawat, basahi mulut kita dengan membaca Al-Quranul Karim. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau Anda melihat kepala yang lenang, popok saja kotoran sapi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pagi hari ini kita jadi saksi amal di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan anak-anak yang belajar, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan anak-anak yang soleha, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan guru-gurunya, ibu guru, bapak guru sing bisa sabar ketika menghadapi anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'abbi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimati sultanik.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Salatan tabtahu li baba ridha wa tasir ya Muhammadin manasir wa aqib qulub alamin bi asrim alayya wa albisin qabulan lisamahat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma ja'alna husnal khatimah wa ja'al akhir kalamina minad dunya indallah ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbalin. Nashkuru jazila syukri ila al-Ustad Usman SPDI. Hadirin yang berbahagia, selesai sudah rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga selepas ini jika ada yang bertanya, siapa manusia yang menjadi panutanmu? Seharusnya kita bisa menjawab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa manusia yang engkau rindukan kehadirannya? Jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, mari bersama-sama kita kukuhkan pegangan pada syariat Rasul. Beramallah dengan akhlak beliau. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala beri keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum acara saya tutup, perkenankanlah saya di sini untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu serta siswa-siswi dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan kami, salah kata kami atau kalimat yang menyinggung para hadirin. Karena sebenarnya yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang bawa bekal silahkan dimakan ya.